Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gus Dianto tentunya. Nah, di kesempatan kali ini masih bareng saya Gus Dianto. Nah, buat teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Itu yang pertama saya doakan. Yang kedua, kali ini saya akan mempresentasikan yaitu terkait paradigma postmodern di dalam akuntansi ya. Ini terkait tentang filsafat ilmu. Sebelumnya akan saya sapa dulu buat rekan-rekan Maksi di Universitas Muhammadiyah dan juga buat Bapak Lektur ada Bapak Andi Wibawono PhD dan juga ada rekan-rekan YouTubers maupun subscribe ataupun rekan-rekan yang suka nonton video saya. Terima kasih banyak. Semoga selalu dalam perlindungan Allah dan juga selalu mendapatkan rezeki, selalu dilancarkan apapun yang dijadikan keinginan. Itu yang akan saya doakan awal mula pertama sebelum saya untuk menyelesaikan presentasi tentang filsafat ilmu ya di dalam akuntansi. Nah, di sini buat teman-teman semuanya juga jangan lupa di like, comment, and share karena like, comment, and share itu gratis ya teman-teman semuanya. Apalagi di subscribe itu alhamdulillah banget. Nah, itu ya semoga buat semuanya ya dipahami tidak hanya setengah-setengah ketika kita apa itu namanya melihat suatu ilmu ataupun kita sedang belajar apapun itu, karena koridornya ketika kita sudah mau belajar itu ya membaca ya memahami sampai selesai, bukan dipotong-potong videonya ya nanti diambil yang negatifnya ternyata. Nah seperti itu salah pemahaman. Oke, buat teman-teman semuanya, kali ini kita langsung aja yaitu paradigma postmodern dalam akuntansi atau filsafat ilmu. Ini kita tentang apa itu namanya yaitu dua unsur kandungan dalam paradigma postmodernisasi atau asumsi dan nilai. Di ini juga ada cara pemikiran postmodernisme ya. Di sini sebenarnya pada awal abad ke-16 sampai puncaknya di abad ke-18 munculnya abad pencerahan atau Aufklärung. Pada zaman itu manusia tidak lagi memandang alam itu sebagai misteri besar atau melainkan alam yang dapat diukur dengan dipahami sedetail mungkin dengan sen ya atau perkembangan. Dan di sini pun juga kita akan menggunakannya literasi-literasi yang harus kita pahami. Nah, pada apa itu namanya secara harfiahnya postmodern adalah setelah modern yang berarti zaman baru untuk menunjuk kepada batas antara cara kekuasaan agama baik itu secara agama apapun dan era paganisme Romawi di Smart 2016 Pak Wirto 2010 ya. Ini beberapa sumber referensi menjelaskan postmodernisme atau adalah suatu aliran pemikiran dan sikap yang berkaitan dengan kritik teoretikal yang menekankan pada relativitas maupun teoretikal yang menekankan pada anti universalitas, nihilis kritik terhadap rasionalisme. Kritik terhadap universalisme, kritik terhadap fundamentalisme atau sen ya. Postmodern dapat diartikan sebagai paradigma yang menolak paham atau modernisme karena dianggap gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia dengan memberikan kritikan terhadapnya dan menggeser ide-ide atau pola pemikiran menjadi ide yang baru. Itu pada beberapa referensi dari Setiawan dan Sudrajat 2018. Nah, sedangkan di sini yang kita bahas tentang ciri-ciri pemikiran postmodernisme itu tentang desentralisasi, pertarungan etnis, diskonstruksi, nihilisme, budaya, rendah anarki, pasca industri, paradigma, kekuatan bersama, sekte-sekte, delegitimasi, dekonsensus, dan pertarungan etnis. Nah itu yang menjadikan beberapa. Nah sedangkan dari modernisme sendiri itu ada sentralisasi, pertarungan kelas, konstruksi, hermeneutik. Di situ kita nanti akan mengetahuinya ya dari ciri-ciri pemikiran. Nah cara dalam bukunya Thought of Physical atau mengartikan paradigma sebagai sebuah asumsi dasar yang membutuhkan bukti bahwa apa itu namanya yang namanya asumsi-asumsi yang ditegakkannya dalam menggambarkan dan mewarnai interpretasi terhadap realitas sejarah sen ya. Dari Kuhn dalam karyanya The Structure of Sensitive atau Revolution mengemukakan pengertian paradigma adalah gabungan hasil kajian maupun yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai teknik dan lain-lain yang digunakan secara bersama dalam suatu komunitas dan menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Jadi
setiap masalah itu pasti akan menimbulkan ada solusi ya. Di mana masalah itu ada pasti bisa dipecahkan juga. Itu asumsi-asumsi nilainya. Nah, sedangkan latar belakang munculnya gagasan postmodernisme itu adalah istilah yang pertama kali muncul di kalangan seniman dan kritikus di New York pada tahun 1960. Selanjutnya diambil oleh apa itu teoretikus Eropa yaitu 1970-an dari Husseini 2020. Prinsip pengetahuan era postmodern tidak lagi dilegitimasi pada kesatuan ontologis melainkan pada paralogi ya teman-teman semuanya. Di sini juga gagasan itu pun adalah yang mengambil tentang postmodern merupakan suatu paradigma yang lahir sebagai kritik ya dari modernisme sebagaimana diungkapkan oleh Max Horkheimer, Adorno dan Herbert Marcuse, yaitu ia memiliki sisi kelam yang membuat manusia kehilangan diorientasi sehingga melahirkan penindasan dan dominasi meskipun tidak menutup juga melahirkan kemajuan ya buat teman-teman. Terus untuk hubungannya akuntansi apa sih sebenarnya? Nah, kayak gini tuh persepsinya nanti kita akan bahas juga tentang teori-teori postmodern, teori Jean Francois lewat narasi besar dan masyarakat, komputerisasi. Di sini juga tentang Derrida dari teori diskonstruksi dan teori relativisme ya. Di sini sebenarnya ada pembeda-pembedanya. Nah, sedangkan pada IDEA 2019 itu ada beberapa menjelaskan dalam perkembangannya postmodern dibagi menjadi dua bentuk, yaitu postmodernisme sebagai paradigma pemikiran yang meliputi tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tokoh-tokohnya diantaranya yaitu Lyotard, Derrida, dan Bergson. Dan sedangkan postmodernisme sebagai metode analisis kebudayaan masyarakat kontemporer. Tokoh-tokohnya adalah Rothry dan Baudrillard. Nah, di sini teori-teori postmodern penerapannya dalam ilmu, pada penerapan juga ada dalam ilmu kandungan hukum maupun kandungan akuntansi maupun kandungan di sosialisme ya. Di sini buat teman-teman semuanya, karena di sini tuh ada pembahasan beberapa yang tentang kritikal legal studi merupakan sebuah gerakan yang muncul pada tahun-tahun 70-an di Amerika Serikat, yang gerakan ini merupakan kelanjutan dari aliran baik itu hukum realisme Amerika yang menginginkan suatu pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum baik maupun akuntansi baik maupun sosial. Nah, dari sini para teoretik postmodern percaya pada prinsip hukum tidak mempunyai dasar yang objektif dan pada prinsip akuntansi pun sama. Tidak ada yang namanya kebenaran sebagai tempat berpijak dari akuntansi sendiri. Nah, di sini buat teman-teman juga di garis bawahi semuanya itu kita ada acuannya ya, dan para pandangan ini pun juga ada yang dinyatakan benar maupun ada tidak, itu karena enggak semuanya mutlak benar ataupun enggak semuanya mutlak apa itu tidak ya di sini. Nah, sebagian yang telah dijelaskan juga di awal tulisan ini bahwa diskonstruksi merupakan salah satu metode analisis pada tingkat akuntansi dari critical legal studi CLS. Wacana di diskonstruksi pertama kali digulir oleh Martin Heidegger dan Jacques Derrida yang kemudian dipatenkan oleh para postmodernisme. Oke, nah di sini implementasi postmodern ada pembaruan baik hukum di Indonesia serta kritik terhadapnya, penerapan postmodernisme dalam ilmu hukum ya. Nah di sini sebentar buat teman-teman semuanya. Nah, yaitu adalah tentang aliran kritikal legal. Di sini ada catatan kritis terhadap paradigma postmodernisme atau kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Nah, di sini tidak banyak yang kita akan bahas, tapi nanti ada beberapa lagi, yaitu tentang baik itu kepemimpinan tentang laki-laki. Di sini kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagai yang lain wanita, dan karena mereka laki dan menafkahkan sebagai dari harta mereka. Nah, sebab itu maka wanita dan saleh ialah yang taat kepada Allah. Di sini ada sebagian untuk pengungkapan dari kepemimpinan. Baik dari catatan kritis pun juga di sini juga sudah dijelaskan ya. Di sini ada beberapa untuk catatan kritis, yaitu paradigma catatan kritis melalui aliran teori kritikal legal studi membuat kabur hal-hal yang sangat prinsip dalam bangunan hukum di Indonesia, terutama di hukum Islam. Pertama, tidak berbeda lagi mana yang tasawuf dan mana yang mutahiyat, dan di dalam agama atau sangat sulit dipahami mana hal yang bersifat unsur dan mana yang bersifat furu ya, sehingga berujung dengan keraguan dan keracunan dalam laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenanan harta kayak gitu. Itu ada juga guys yang dibahas. Jadi buat teman-teman semuanya, di sini pun juga ada ya tentang pembahasan tentang penerapan postmodern sendiri. Nah, di sini pada teori postmodern ya di sini juga ada. Nah, buat teman-teman tergantung bagaimana menanggapinya suatu konsep dari postmodern, suatu penjelasan
Sebentar, di sini kita akan coba untuk, nah di sini itu kita akan mencoba untuk membahas beberapa tentang postmodern lagi, yaitu mengenai kita ngambil beberapa artikel dari ResearchGate juga ya. Nah, dalam latar belakang pada istilah postmodern sendiri sangat membingungkan bahkan meragukan. Asal usulnya adalah dari wilayah seni, musik, seni rupa, roman novel, drama, fotografi, arsitektur. Dari situ membuat menjadi istilah mode dipakai oleh beberapa wakil dan beberapa ilmu, dan akhirnya istilah itu oleh filsuf Prancis Jean-Francis Lyotard dimasukkan ke dalam kawasan filsafat, dan sejak itu diperjualbelikan sebagai sebuah isme baru atau pendapat pandangan baru ya teman-teman. Nah, istilah postmodernisme membingungkan karena memberikan kesan bahwa kita berhadapan dengan sebuah aliran atau paham tertentu seperti Marxisme, eksistensiisme, kritisisme, idealisme, lain-lain, padahal para pemakai label itu biasanya tidak berbicara tentang postmodernisme, tidak sama sekali. Jadi melainkan tentang pemikiran apa itu pasca modern, misalnya tentang Rorty dan Derrida, Amat atau Beranika. Cara pemikirannya, dia di Indonesia sesuai kebiasaan kita malah malas mengungkapkan seluruh kata mitologis ya. Jadi hal yang tidak terlalu penting itu kadang tidak diungkapkan dalam postmodern. Nah, padahal pemikiran posmo itu adalah banyak dan tidak ada kesatuan paham, namun benar juga ada sesuatu yang mempersatukan pendekatan-pendekatan itu yang lebih tepatnya dalam filsafat. Jadi pada rumusan ini itu ada bagaimana sejarah dan konsep dasar postmodern sendiri, ataupun kita melihat pada postmodern istilah yang pertama kali muncul itu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa postmodern secara umum dikenal sebagai antitesis dan antimodernisme. Nah, sementara itu modernisme itu sendiri diartikan oleh Lyotard di 1996 sebagai proyek intelektual dalam sejarah dan kebudayaan barat yang mencari kesatuan di bawah bimbingan suatu ide pokok yang terarah kepada kemajuan. Nah, di sini pada arah-arah kemajuan ini outlook masa pencerahan pada abad ke-18. Jadi beberapa yang sedang dikaji itu ada perubahan juga jadi di postmodern ini. Nah, sedangkan menurut Pauline Resno mengatakan bahwa postmodern menganggap modernisme telah gagal dalam beberapa hal penting, antara lain ini yang perlu digarisbawahi, yaitu modernisme gagal mewujudkan perbaikan-perbaikan dramatis, ilmu pengetahuan modis tidak mampu melepaskan diri dari kesewenang-wenangan, dan ada semacam kontradiksi antara teori dan fakta dalam perkembangan ilmu-ilmu modern. Jadi bertolak belakang ya, jadi antara ilmu modern dan non modern itu bertolak belakang. Nah, itu yang menjadikan beberapa. Nah, di sini kapasitas modern sendiri dalam asumsi akuntansi juga menjelaskan dalam beberapa penjabaran tentang terkait laporan keuangan maupun terkait tentang analisis dengan pembaruan data. Nah, di sini pemikiran kita itu ditujukan pada tentang pengembangan ya untuk postmodern sendiri. Mungkin ada beberapa sebagian dari itu mungkin kita akan bahas di lain hari. Pokoknya buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak di kesempatan kali ini. Saya cukup dulu untuk video kali ini ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang postmodern lagi, tentang lebih dalam lagi, baik tentang keilmiahannya, baik tentang apa itu namanya, apa itu tentang penelitiannya, bagaimana implementasinya, kita asumsikan beberapa filosofinya juga, maupun dengan tingkat kesadaran kita di bawah kesadaran ataupun di nalar itu bisa nggak sih ketika kita mengimplikasikannya dalam akuntansi. Nah, sedangkan akuntansi itu sebenarnya butuh real atau fakta yang membuktikan bahwa nilai angka itu ada. Akan tetapi semuanya gagasan itu ketika kita mengikuti pemburuan ilmu, makanya itu ada penelitian postmodern dan modernisme. Nah, itu ada perbedaan juga sebenarnya. Di situ mungkin saya rasa untuk penjelasan kali ini saya cukupi dulu dari beberapa referensi, baik dari artikel ataupun dari jurnal maupun dari beberapa buku filsafat. Saya rangkum sekian dulu. Mungkin apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesarnya. Jangan lupa terus ditonton, subscribe, like, and share ke teman-teman yang lain. Ketika ilmu itu manfaat, diambil hikmahnya. Ketika itu ada salah kata, yang mohon dimaafkan. Saya Krisdianto, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.